Oke, selanjutnya setelah kita sebelumnya sudah mengirimkan data ke server ya, tombol like-nya bisa bertambah. Nah, berikutnya kita mau mencoba membaca JSON yang lebih kompleks ya, atau JSON yang nested sifatnya. Nah, teman-teman, contoh yang tutorial yang akan kita kerjakan adalah kita mau menampilkan daftar lagu nih di bawah deskripsi, ya, seperti yang Anda lihat sekarang. Nah, oleh karena itu kita harus memodifikasi JSON kita supaya bisa mengambil data eh, dari hasil MN, tabel MN, one to many atau many to many relationship antara playlist dan song ya. Tapi tentu saja kita juga harus ngambil nama dan durationnya. Oleh karena itu di sini Anda bisa lihat ya, kita akan mengupdate get playlist, kemudian kita ubah selectnya, ada inner join yang dipakai ya, kita ambil song name dari tabel song. S ini adalah tabel song ya, song SS gini ya, joinnya dengan tabel song maksudnya. Durationnya kita ambil juga ya, tapi fromnya adalah playlist song yang dari sini. Dan eh, where-nya tentu saja adalah playlist terpilih. Jadi artinya apa, teman-teman? Artinya ketika kita melakukan fetching while-nya, which is row-nya jalan satu persatu dari tabel playlist, maka kita akan melakukan subquery di sini dan kita melakukan join query juga di sini untuk mengambil data semua lagu yang ada di dalam playlist tersebut. Oke, nah langsung aja ya teman-teman kita lakukan ini. Kita buka lagi eh, Visual Studio Code di bagian while. Nah, ini ya, di bagian while yang isinya cuma array row ya, jadi Anda tambahkan di sini. Nah, ini adalah array untuk nge-fetch masing-masing playlist, ambil ID-nya, kita perlu itu row ID. Nah, kemudian kita mau bikin query 2. Oke, select as.song name, kemudian as.durations from play play, hati-hati jangan salah ketik ya. Playlist songs ya. Nama tabelnya adalah playlist songs SPS, kita kasih alias. Kemudian join ini bentar ya. Join songs as S. Nah, nah kita bikin antara tabel playlist songs dengan songs itu hubungannya ada di mana? Kalian bisa ketik ps dot songs ID. Jadi di dalam playlist itu ada ID songs. Itu harus sama dengan s.id. Oke, kemudian eh where-nya ini kayaknya harus di concat teman-teman ya. Saya oke, sebentar saya coba concat dulu ya, karena saya pakai enter di sini ya. Jadi saya concat dulu. Ya, where-nya adalah tentu saja eh, based on ps dot playlist ID yang kita ambil dari dollar $ID di sini ya, dollar $ID di sini. Nah, oke. Iya. Nah, STMC prepare SQL2, kemudian STMT execute ya, STMT ingat ya. Jadi ini nama variabelnya saya kasih angka 2 agar membedakan yang di atas. Kemudian get result. Nah, ini row songsnya, saya akan pakai cara lain ya, result 2 eh, fetch all MySQL ASOC. Nah, teman-teman ini apa maksudnya? Maksudnya adalah dari result 2 ini kita mau fetch semua data lagu yang ada di dalam tabel. Jadi kita nggak pakai while lagi di sini. Kita nggak perlu iterasi manual satu persatu diambilin nilainya. Nope. Kita mau fetch all. Ya. Kemudian pertanyaannya ini buat apa MySQL ASOC? Nah, outputnya mau berbentuk apa? Ya, teman-teman ya. Outputnya mau berbentuk apa? Kita akan bikin menjadi berbentuk array ya, MySQL ASOC. Jadi nanti songs ini, row songs ini akan berisi array of object songs ya.
song 1, 2, 3, 4, 5 dan kita simpan raw songs ini, eh, maksud saya kita simpan hasilnya ke dalam dollar row ya teman-teman. Sekali lagi, dollar row adalah hasil fetch playlist dan kita injek dalamnya dengan index songs. Nah, kemudian kita simpan ke array kosong yang tadi. Tidak ada yang dirubah selain itu saja untuk playlistnya. Sekarang saatnya di run ya teman-teman ya. Kita akan kita akan buka ini. Kalian bisa balik ke My Music Get Playlist PHP, kalian refresh. Oke. Nah, ini kayaknya ada yang error nih sebentar. Oke, bentar ya saya cek error reportingnya, saya nyalain lagi nih. Ini karena ada yang error, saya nyalain lagi. Nah, ini uncalk unknown kolom PS playlist ID. Playlist ID. Oke, mari kita lihat playlist pakai S ya. Play ini saya salah ketik nih. Playlist ya. Ini harusnya playlist ya, playlist saya salah ketik. Oke, jadi saya coba refresh kembali. Nah, ini sukses ya. Mari kita blok semua, Ctrl C. Pakai pretty print juga bisa, tapi kita coba pakai stack viewer ya. Stack viewer, stack.hu. Ctrl V, viewer. Nah, mari kita lihat struktur yang apa yang berubah ini ya. Jadi di sini Anda bisa lihat, em, di dalam data, array data ada objek. Nah, ternyata di dalamnya ada nested JSON ya, nested array. Array berbentuk songs, bernama song maksud saya, yang memiliki lagu-lagu di dalamnya, yang ada song name dan duration objeknya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nested, kita sudah merubah web service kita supaya menghasilkan nested JSON di dalamnya, oke. Nah, sekarang kita siapkan di UI-nya, layout-nya, tambahkan dua item song ini di layout kartu kalian ya. Jadi itu kita buka eh, playlist card. Oke. Nah, ini playlist card-nya kita buka sebentar. Oke. Cemplungin dua buah text view ya. Di bawahnya description. Ups. Maksudnya di sini dan di sini. Yap, text view yang pertama adalah songs, 2, kasih margin, marginnya top 20 dp, leftnya 20 dp, rightnya 20 dp, seperti ini. Kemudian yang ini yang paling penting adalah, sebentar ya, leftnya 20 dp, rightnya 20 dp. Nah, yang penting adalah yang bawah ini. Jadi yang bawah ini kita kasih txt songs ya. Nah, yang bawah ini yang dipakai untuk nampilin lagunya ya, daftar lagunya, song list. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi layoutnya sudah ready. Kita mau eh, kita mau siapkan dulu ya, karena struktur JSON kalian itu berubah ya, berubah ada nestednya, maka kita juga harus nyiapin kelas, apa itu namanya, kelas playlist kalian juga harus punya nested juga, atau bahasa OOP kerennya adalah composition ya, kelas composition. Nah, oleh karena itu, karena kita belum punya kelas songs, kita bikin dulu new Kotlin class file, kasih nama songs ya. Add di sini ada dua tadi, cuman dua ya. Var song name bentuknya string dan var durations string aja. Kita gampang aja, kita bikin yang gampang dan kita override to string teman-teman ya. To string, returnnya kita ganti mirip kayak di PPT, dollar dollar song
name dan kurung durations ya. Kurung durations. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah kelas song names yang akan kita pakai di dalam playlist. Nah, kalau sudah kalian masuk ke playlist, tambahin satu lagi ya, satu em, apa namanya field ya. Fieldnya kita pakai song release ini. Bentar, ini nggak usah. Nah, songs release ya, var songs release. Jadi sekarang playlist saya ketambahan satu release. Nah, sekarang kita akan apa namanya? Kita akan menginsert, memasukkan data songs pada saat kita melakukan volley. Dan itu terjadi di playlist fragment ya. Playlist fragment kita punya get playlist dan di bagian JSON-nya ini Anda bisa lihat ya tidak ada yang error. Jadi JSON yang penting begini, yang penting struktur playlist, kelas playlist Anda bisa mengakomodasi struktur JSON-nya aman ya. Jadi misalkan di dalamnya ada array, ada objek, silahkan bikin sama persis dengan JSON yang mau dibaca. Maka JSON-nya tidak bakal rewel, tidak bakal menghasilkan error. Tapi begitu mismatch, jadi strukturnya ada yang nggak sama, maka JSON-nya akan rewel ya, akan force close. Nah, teman-teman, kita tampilkan di layar, masuklah ke playlist adapter di bagian eh, mungkin di sini ya, di bawahnya button like. Par song list, kita siapkan stringnya. Kemudian kita mau pakai lambda functions untuk iterasi isi array list songs. Sorry, ke position dot songs dot for each value. Nah, gini kan. Jadi untuk setiap apa namanya iterasi, maka kita tambahkan song list. Ini string biasa ya. Plus sama dengan values toStrings ya. ToStringnya dipanggil, lalu jangan lupa dikasih slash n supaya enter ya, supaya pindah baris. Dan jangan lupa terakhir kita masukkan ke txt songs.text sama dengan song list sehingga muncullah di layar seperti yang Anda lihat ini. Mari kita coba jalankan sebentar. Oke, launching emulator, kita play. Oke, kita cek hasilnya, teman-teman ya. Playlist fragment. Nah, Anda bisa lihat ya, songsnya muncul di sini. Jadi, teman-teman, kuncinya jika ingin eh, bisa membaca nested JSON, ya, entah ada array di dalamnya, ada objek dalamnya, pastikan strukturnya sama ya, struktur kelas yang dipakai untuk mengakomodasi hasil konversi dari JSON itu punya struktur yang sama. Contohnya yang punya saya tambahkan composition class songs di sini ya, supaya bisa menampung release songs yang ada dari hasil JSON string Anda ya. Jadi kalau strukturnya tidak sama tentu saja tidak bakal bisa ya alias force close. Oke, silakan exercise self study. Ini kita latihan nambahkan apa namanya, nambahkan playlist baru gitu ya. Dan Anda bisa pakai FAB di situ. Kalau FAB-nya ditekan, munculkan add playlist activity. User bisa memilih title, subtitle, description, URL. Kemudian bikin web service-nya untuk menginsert data tersebut hanya dipanggil pada saat kita pencet tombol submit ya. After inserting a new playlist, can you update the recycle feed to show recently ya? Jadi ini gampang sekali ya. Ini tinggal kalian bikinnya. Sekali lagi, jangan di on create ya. Manggil volley-nya jangan di on create. Manggil volley-nya kalau pengen selalu update refresh setelah kita add kembali dia akan selalu panggil volley-nya. Itu kalian harus panggilnya di on di sub.